Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan lanjutkan kembali materi Sitohistoteknologi 2, khususnya untuk pembuatan sediaan jaringan. Materi yang saya bahas hari ini adalah kontrol kualitas. Jadi kemarin saya sudah bahas tentang bagaimana teknik pembuatan sediaan jaringan, bagaimana kita melihat artefak dari suatu pembuatan sediaan jaringan. Saat ini kita akan coba untuk membahas tentang kontrol kualitas, sehingga proses yang kita buat dari awal sampai dengan akhir itu tidak memunculkan namanya artefak. Di dalam kontrol kualitas ini juga, selain kita bahas tentang bagaimana teknik-teknik supaya tidak terjadi artefak, kita akan membahas bagaimana kita mengontrol kinerja seseorang dan juga kita melihat bagaimana reagen itu baik atau tidak berdasarkan penilaian-penilaian dari beberapa parameter dari sediaan tersebut. Dalam kontrol kualitas di suatu laboratorium, khususnya di lab PA ataupun di laboratorium Sitohistoteknologi, kontrol kualitas dibagi menjadi 4, yaitu kontrol sampel, kemudian proses jaringan, pewarnaan, dan juga pembacaan. Untuk kontrol sampel, proses jaringan, pewarnaan ini biasanya kontrol yang dilakukan oleh seorang teknisi atau bagian langsung teknis. Sedangkan untuk kontrol pembacaan ini adalah bagaimana seorang validator atau manajer membaca hasil pembuatan sediaan jaringan seorang teknisi tadi, baik atau tidaknya. Kalau kita bicara tentang kualitas, tentu kita akan bicara tentang reagen, kita bicara tentang instrumen, dan lain sebagainya yang menghasilkan suatu sediaan yang benar-benar berkualitas. Nah, sebelumnya kita udah bahas tentang reagen yang kita gunakan itu harus baik dan sebagainya. Namun di kontrol kualitas ini saya tidak akan bahas detail, saya hanya mengambil contoh-contohnya saja. Contoh yang pertama, kita bicara tentang penggunaan kualitas dari parafin. Jadi kalau kita menggunakan parafin itu harus berkualitas tinggi untuk teknik infiltrasi ataupun teknik penanaman ataupun blocking tadi. Dimana kalau kita menggunakan parafin yang baik atau yang berkualitas tinggi tadi, maka kita akan menghasilkan kualitas sediaan yang baik pula, dan juga teknik untuk memotong di mikrotomi itu akan mudah. Karena ada beberapa laboratorium yang menggunakan parafin itu yang tidak berkualitas tinggi. Dia menggunakan campuran antara parafin teknis dengan sera alba, di mana sera alba ini berfungsi untuk menurunkan daya titik leleh parafin tersebut sesuai dengan yang diharapkan. Perbandingan sampai saat ini pun masih berbeda-beda, tergantung dari laboratoriumnya sendiri dan sebagainya. Maka perlu penelitian lebih lanjut untuk melihat bagaimana perbandingan yang terbaik. Walaupun sebenarnya sudah ada parafin yang berkualitas tinggi. Nah, kalau misalnya kita tidak menggunakan kualitas yang tinggi tadi, maka ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Kita sulit untuk memotong, kita akan melihat bahwa hasilnya tidak baik dan sebagainya. Nanti kita akan lihat bagaimana penilaian-penilaian suatu sediaan dikatakan baik atau tidak. Yang pertama, kita akan bahas tentang kontrol sampel. Jadi kontrol sampel ini bisa dilakukan oleh dua bagian. Yang pertama adalah PMI, yang kedua adalah PME. PMI ini adalah pemantapan mutu internal yang dilakukan dalam internal rumah sakit atau laboratorium. Yang biasanya pemantapan mutu ini itu dilakukan oleh seorang validator atau yang memiliki struktur lebih tinggi. Untuk saat ini diharapkan adalah D4. D3 adalah teknisnya, D4 adalah pengontrolnya. Nah, kontrol sampel ini harus didampingi atau harus mendampingi dari sampel yang akan kita baca sebagai diagnosis, seperti sampel pasien, sampel penelitian, dan sebagainya. Jadi harus didampingi. Karena kalau kita ingin membaca suatu sediaan, yang harus kita baca sebenarnya bukan sampelnya dulu, tapi yang kita baca adalah kontrolnya dulu. Dalam artian hal ini adalah kontrol sampelnya. Nah, apa saja jaringan atau organ yang sering digunakan dalam pembacaan atau sampel dari kontrol ini? Itu ada sangat banyak sekali. Tapi untuk saat ini yang paling mudah itu ada berapa? Seperti ginjal, hati, kulit, usus, dan limpa. Sampai contoh adalah ginjal. Ginjal ini adalah suatu organ yang memiliki jaringan epitel, kemudian membran basal yang lembut, dan juga jaringan stroma. Nah, kalau kita ingin melihat seseorang tersebut baik atau tidaknya membuat suatu pewarnaan, maka kita bisa melihat kemunculan membran basal yang ada di dalam ginjal. Atau kita ingin melihat apakah seorang tersebut baik atau tidak dalam proses mulai dari fiksasi sampai dengan pematangan jaringan,
Kita bisa lihat juga dari organ ginjal. Anda silakan baca lagi di artefak untuk pembuatan sediaan, khususnya di fiksasi, dan juga di pematangan jaringan itu ada sediaan ginjal yang saya berikan. Dimana kalau fiksasinya itu tidak baik, maka celah Anda glomerulus itu akan jadi besar. Maka terjadi penyusutan di situ. Atau tubulusnya itu mengalami batasan-batasan antara sel satu dan lainnya tidak jelas, terbentuk vakuola dan sebagainya. Nah, kalau kita yang melihat apakah seorang teknisi tadi, seorang pekerja teknis seperti D3 dan sebagainya, itu baik atau tidak dalam membuat suatu rautan fiksatif ataupun proses pematangan jaringan, maka kita bisa gunakan ginjal. Nanti kalau hasilnya tidak menunjukkan adanya membran basal yang baik, kemudian tidak menunjukkan glomerulus yang baik, maka kita bisa asumsikan bahwa skill atau kemampuan dari seorang teknis tadi itu belum kompeten. Karena kompeten ini pada umumnya dilihat dari kemampuan secara keterampilan. Yang kedua, sampel atau organ yang digunakan adalah hati. Hati ini adalah organ yang memiliki sel-sel kita sebut dengan hepatosit, kemudian pembuluh sinusoidal yang lunak, jaringan yang rapuh dan mudah membuat celah ketika proses. Nah, kalau saya ingin melihat kinerja seorang berdasarkan proses pematangan jaringan, bisa saja kita gunakan hati. Jadi kita berikan sampel hati tadi, kalau PMI berarti dari dalamnya, kalau PME berarti dari luar. Laboratorium pengujian atau laboratorium yang melakukan validasi itu memberikan sampel hati. Diminta untuk melakukan proses. Kemudian ketika dibaca hasilnya dan ternyata kita melihat adanya celah, kemudian lubang-lubang dan sebagainya, kita bisa asumsikan bahwa teknisi tersebut atau laboratorium tersebut itu menggunakan teknik yang salah atau prosesnya yang tidak baik, sehingga kita bisa menindaklanjuti apa yang sudah dilakukan di sana. Kemudian ada juga organ kulit. Organ kulit ini adalah organ yang berkeratin, kemudian dia memiliki jaringan epitel, jaringan penghubung, dan juga otot. Jadi kalau kita lihat, urutkan dari luar ke dalam sampai dengan batas tulang, itu kita bisa melihat adanya keratin, kemudian jaringan epitel di bawahnya, kemudian jaringan penghubung sampai dengan otot, yang kemudian nempel di tulang. Nah, kalau kita bisa melihat dari kulit ini, itu adalah lapisan yang mudah terlepas, ataupun keratin yang rapuh ketika kita melakukan proses yang kurang waktunya. Tapi ketika kelebihan pun, keratin akan menjadi sangat keras, bahkan bisa merusak pisau ketika kita memproses terlalu berlebihan untuk kulit ini. Nah, kalau baik lagi tadi saya ingin melihat kinerja seorang teknisi, maka kita bisa berikan kulit tersebut. Ketika hasilnya keratin itu tidak terlihat dengan jelas, maka kita bisa sebutkan prosesnya kurang berjalan dengan baik atau kurang lama. Tapi kalau terlalu lama juga sama, kita bisa melihat jaringan yang retak-retak atau hilang sebagian. Itu yang kita bisa bandingkan. Tapi Anda bisa lihat lagi artefaknya, bagaimana kalau dia kekurangan, bagaimana dia kelebihan. Nah, kalau misalnya kita melihat juga apakah seorang tersebut pandai atau kompeten dalam floating, kita bisa berikan kulit. Kulit tadi kalau misalnya floatingnya terlalu lama, suhunya terlalu tinggi di waterbathnya, apakah karena sengaja atau tidak sengaja? Sengaja itu dia atur dengan suhu yang tinggi. Kalau tidak sengaja berarti alat yang rusak. Itu kalau kelamaan memfloating kulit, maka keratin akan terlepas dari jaringan dermisnya. Anda bisa lihat di artefak untuk floating, itu gambarannya bahwa epitel itu akan berikatan dengan jaringan ikat di bawahnya, namun keratin terlepas. Nah, itu kesalahan terjadi pada teknisi yang melakukan floating yang salah. Kemudian ada juga organ usus. Nah, organ usus ini adalah organ yang cepat autolisis, sehingga kalau kita ingin melihat apakah laboratorium tersebut memiliki rautan fiksatif yang bagus atau mempercepat atau tindakan fiksasinya itu cepat atau tidak, itu kita bisa berikan organ usus. Jadi kita berikan organ usus kepada teknisi, kata begitu. Kemudian diminta untuk melakukan pembuatan sediaan. Maka tahap pertama adalah fiksasi. Ketika dia telat melakukan fiksasi, maka kita bisa lihat bagian-bagian usus itu lisis. Atau misalnya rautan fiksatifnya nggak bagus, dia lisis. Kenapa cepat lisis? Karena usus ini adalah jaringan atau organ yang banyak mengandung mikroorganisme yang bisa menyebabkan jaringan tersebut mudah untuk lisis. Dan juga usus tersebut dapat terpisah batasannya jika kurang dalam proses. Waktunya harusnya 1 jam, dibuat setengah jam misalnya gitu.
ataupun kesalahan dalam pemotongan ataupun embedding. Jadi kalau misalnya kita embedding atau menanam usus itu dengan arah yang salah, dengan posisi yang salah, maka akan terlihat gambaran yang berbeda. Anda silakan lagi lihat artefak forestologi untuk embedding, itu akan terlihat kalau usus itu tersusun dari epitel silindris, dan kalau misalnya terpotong salah, embeddingnya salah, maka dia bentuknya tidak seperti jonjot atau fili dari usus yang sekelilingnya adalah epitel silindris, dia akan terbentuk bulat-bulat seperti bunga. Nah, itu kesalahan dalam proses embedding dan tentu kesalahan dalam proses pemotongan. Tekniknya seperti itu. Kemudian ada juga organ limpa. Organ limpa ini organ yang sangat hemoragik dan mudah rapuh ketika proses jaringan. Kita tahu bahwa limpa ini berbeda sifatnya dengan jaringan lainnya. Karena limpa ini adalah organ yang isinya sel-sel yang terlepas. Ada leukosit di sana, sel darah merah di sana, sel darah putih dan sebagainya. Dia hanya terbungkus oleh epitel pipis lapis. Kemudian dia mudah untuk rusak atau lisis juga ketika salah atau telat dalam proses fiksasi ataupun pematangan. Jadi kalau misalnya seorang tersebut ingin kita cek bagus atau tidak prosesnya, baik atau tidak menggunakan mikrotomnya, atau bagus atau tidak ketika prosesnya, kita bisa saja berikan limpa. Ketika hasilnya retak-retak, ada sel-sel yang hilang, kemudian dia sulit bagiannya, ada yang copot, retak dan sebagainya, itu menunjukkan bahwa laboratorium tersebut atau teknisinya itu tidak baik atau kompetennya kurang diakui. Nah, itu adalah teknik-teknik bagaimana kita mengukur kinerja seseorang. Nah, ketika kita cek prosesnya dan sebagainya dengan teknik pembacaan di akhir oleh validator, itu kita berikan sampel. Nah, kita lihat kalau sampelnya bagus, kontrol negatif dan positif, maka kita baru baca yang diagnosisnya. Nah, pastikan itu seperti itu. Harus ada kontrol positif, baik itu yang patologis ataupun yang non-patologis dan normal. Biasanya normal dijadikan kontrol negatif dan patologis dijadikan kontrol positif. Itu yang kita buat ketika kita berikan jaringan tadi, kemudian diminta untuk menjadikan blok atau sampai dengan pewarnaan, kita ambil untuk bloknya, kita ambil untuk sediaannya, kemudian kita cek. Yang kita cek adalah makroskopisnya dulu. Makroskopisnya itu adalah jaringan dan juga bloknya. Yang pertama kita cek makroskopisnya. Makroskopis kita lihat bloknya yang sudah di cutting tadi, yang sudah di thin slice, kita cek bloknya baik atau tidak. Penilaian baik atau tidaknya ada beberapa parameter yang bisa kita nilai. Yang pertama adalah tekstur dari blok. Nanti akan ada nilai 2, 1, dan 0. 2 itu berarti nilai maksimal, 1 itu berarti sedang, 0 itu berarti dia tidak kompeten. Nah, kalau kita lihat tekstur dari bloknya, itu kita tekan. Kalau dia kuat, kemudian homogen, warnanya bagus, bening gitu ya, dan kelihatan bersatu antara jaringan atau organ itu dengan parafinnya, dan ketika kita sentuh permukaannya dia halus atau lembut, maka kita bisa sebutkan teknis tersebut memiliki poin 2 atau nilai 2. Tapi kalau kita tekan, langsung terbentuk warna putih, kemudian bentuknya bervariasi, namun tetap bisa kita potong, itu berarti nilainya 1. Namun kalau kita tekan langsung rapuh, mungkin karena parafinnya jelek, parafin terkontam dengan silol, atau lain sebagainya, maka nilainya 0. Dan kita bisa lihat tuh pasti kalau parafinnya jelek, kemudian ada pengotor dari silol dan sebagainya, itu pasti tekstur tidak baik. Kemudian kita lihat keseragaman blok. Nah, keseragaman blok ini juga kita bisa lihat dari tekstur tadi. Kalau dia lengkap terinfiltrasi, itu pasti nempel sekitar atau sekeliling atau sisi-sisi dari jaringan, itu kelihatannya bersatu dengan parafinnya. Nah, itu lengkap terinfiltrasi. Tapi kalau misalnya ada yang retak dikit, ada yang warna putih dikit di sisinya, berarti sebagian tidak terinfiltrasi. Tapi kalau sekelilingnya itu putih, itu berarti infiltrasi tidak rata. Dan nanti nyambung dengan perpaduan dalam blok. Kalau dia lengkap terinfiltrasi, pasti tidak terpisah ketika kita potong. Atau ketika kita thin slice, itu jaringan tidak lepas. Tapi kalau kita thin slice, kemudian ada sebagian jaringan terlepas di parafinnya, itu menunjukkan infiltrasi tidak rata dan sedikit terpisah, maka nilainya 1. Tapi kalau kita potong parafinnya atau jaringannya lepas dari parafin, itu berarti infiltrasi tidak rata dan dia mendapatkan nilai 0 karena jaringannya terpisah. Kemudian kita ambil lagi pita dan tekanan ketika kita melakukan pemotongan menggunakan mikrotom. Kita potong nih. Kalau misalnya kita menggunakan mikrotom dengan baik, itu sebenarnya tekanan tidak perlu kita gunakan dari tangan.
biarkan mekanik itu yang melakukan penekanan tadi. Kalau misalnya ketika mekanik itu memotong, kemudian pisetanya terpisah dari bloknya dengan baik, halus dan sebagainya, tidak perlu kita tambahkan tekanan di tangan, penahan dan sebagainya, maka nilainya 2. Tapi kalau misalnya pitanya patah-patah dan kita harus berikan tekanan sedikit, tahanan sedikit untuk memotong perlahan karena over dehidrasi tadi dan sebagainya, maka nilainya 1. Tapi kalau kita sudah berikan tekanan di mikrotomnya, tahanan di mikrotomnya, tetap pitanya robek atau terpisah, maka nilainya 0. Nah, itu teknik pemeriksaannya atau penilaiannya. Kemudian kita cek lagi nih untuk mountingnya. Ketika kita lihat dehidrasi dan clearingnya itu tidak berhasil, maka kita bisa melihat bahwa dia masih basah. Jadi kalau misalnya jaringan itu masih basah, dia cembung, jaringannya menjadi cembung, warnanya abu-abu, itu nilainya 0. Jadi kalau misalnya dia sedikit, dehidrasinya kurang berhasil, misalnya gitu sedikit, tapi dia tetap bisa katakan rata, tapi ada bagian yang hilang sedikit. Nah, itu nilainya 1. Tapi kalau dia bagus, dehidrasi bagus, clearingnya bagus, itu nilainya 2, karena dia akan rata dan tidak basah. Nah, kalau misalnya clearingnya itu tepas misalnya, tapi infiltrasi kurang lengkap, kita pegang permukaan jaringan yang sudah terbuka karena clearing tadi, tangan kita agak berminyak, itu menunjukkan infiltrasi tidak lengkap, sehingga nilainya 1. Tapi kalau tidak berminyak berarti nilainya 2. Kalau misalnya dia kurang infiltrasi, kesalahan clearing dan sebagainya, biasanya dia cekung. Jadi jaringan itu jadi cekung. Nah, itu nilainya 1. Kalau cekung tapi tidak terpisah. Tapi kalau cekung terpisah berarti 0. Tapi kalau dia rata berarti 2. Nah, itu teknik-tekniknya. Kemudian perpaduan jaringan nyambung dengan yang tadi. Kalau misalnya dia tidak terpisah, kelihatan tuh nyatu antara jaringan dengan parafinnya, berarti nilainya 2. Kemudian kalau sedikit terpisah, sama kayak tadi, kalau misalnya kita potong, jaringannya udah lepas dari parafinnya sebagian, nilainya 1. Kalau misalnya lepas langsung, berarti 0. Kemudian kita lakukan pemasangan pada slide tadi. Kalau pencap parafin tadi atau parafin yang ada jaringan tadi mudah untuk diratakan, berarti nilainya 2. Kalau misalnya sulit diratakan karena tebalnya tidak rata dan sebagainya, maka nilainya 1. Tapi kalau misalnya sulit untuk diratakan, teksturnya tidak rata dan sebagainya, maka nilainya 0. Kemudian ketika kita dapatkan nilai-nilai tadi, kita simpan tuh bloknya. Kita simpan bloknya, kita tunggu 1 minggu, kemudian kita cek. Kalau jaringannya menyusut, banyak sekali menyusut, cekung misalnya begitu, maka nilainya 0. Kalau misalnya asalnya dia tidak lunak nih, warnanya coklat bagus misalnya, 1 minggu kita simpan, kemudian jadi kembung. Nah, itu penyimpanannya bloknya salah. Karena kalau kita nyimpan di wadah atau tempat yang memiliki kelembaban sangat tinggi, nah itu bisa air masuk sehingga dia mengembung. Tapi kalau misalnya tidak, nyimpannya tempat bagus, udah dia menyusut nih, nah itu berarti nilainya 0. Kalau sedikit menyusut tapi bisa dipotong, itu 1. Kalau nggak ada susutan, itu 2. Tekniknya begini biasanya. Jadi ketika kita simpan, kita thin slice lagi. Kalau kita thin slice, jaringan itu tidak terpotong, tapi parafin yang terpotong, itu berarti menyusut. Tapi kalau kita thin slice lagi, langsung parafin sama jaringan kena, itu berarti tidak ada susutan. Nah, itu tekniknya setelah 1 minggu. Kemudian cek lagi warnanya. Kalau warnanya tidak perubahan, berarti 2. Jadi opacity itu adalah perubahan warna. Kalau misalnya coklat jadi hitam, itu berarti ada perubahan. Kalau semuanya berubah, berarti 0. Kalau sebagian berubah, ada hitam dikit dan sebagainya, berarti 1. Nah, itu tekniknya seperti itu. Karena perubahan warna bisa terjadi karena adanya cairan yang masuk ke dalam jaringan. Baik itu air misalnya, maka berubah jadi abu-abu. Kalau misalnya karena terlalu banyak sirol, sehingga dia menguap kembali, nyusut, warnanya biasanya lebih pekat. Itu nilainya menjadi 1 atau 0. Tergantung banyak atau tidaknya. Berapa sih yang disebut dengan banyak atau tidak? Ada berapa parameter atau berapa jurnal yang menyebutkan bolehlah kalau misalnya 15% berubah, itu dikatakan 2. Tapi kalau udah 30% berubah, itu berarti 1. Nah, itu masih subjektif sebenarnya ya. Belum ada kesepakatan, belum ada penilaian lebih detail tentang nilai 0, 1, 2. Tapi subjektif biasanya.
Tapi biasanya kelihatannya tadi, oh ada sedikit perubahan, oh banyak, kok banyak sudah dipotong, sedikit tapi masih bisa dipotong. Nah itu 1 dan 0. Nah kalau kita melihat dari bloknya tadi secara makroskopis, baru kita cek secara mikroskopisnya. Jadi penilaian blok sudah selesai, penilaian jaringan sudah selesai secara makroskopis, baru kita lakukan penilaian secara mikroskopis. Nah penilaian secara mikroskopis ini yang kita lihat pertama dari potongannya dulu, tidak kita lihat dari pewarnaannya. Jadi yang kita lihat adalah satu ada gangguan. Gangguan sediaan ini kita lihat dari perbesaan 4 kali. Jadi kalau misalnya gangguannya tidak ada, rusaknya tidak ada, bolongnya tidak ada, robek tidak ada, berarti 2. Jadi kalau misalnya ada robeknya, ada rusaknya, tapi sedikit, itu 1. Tapi kalau banyak sekali, berarti dia 0. Kemudian kita lihat pelekatannya, masih di perbesaan 4 kali. Rata kita lihat, ujung kiri, ujung kanan, atas, bawah, kita tarik, itu ternyata tidak ada warna yang berubah, artinya tertutup fokus semuanya. Misalnya kita datang fokus semuanya, itu berarti rata, nilainya 2. Kalau kita lihat dari ujung kiri kanan misalnya, dari kiri rata, tiba-tiba kanan tuh agak buram, itu berarti ada sedikit terangkat. Atau ada yang lipat, nah itu juga sama, nilainya 1. Kalau buram, ngelipatnya besar, nah itu berarti nilainya 0. Nah kalau kita lihat, kenapa dia bisa melipat atau dia bisa terangkat, biasa kesalahan pada tahap penirisan setelah floating. Jika ketika floating itu kita tiriskan dengan posisi vertikal. Dan posisi yang paling bawah adalah jaringan yang pitanya lebih besar dibanding dengan yang lainnya. Karena nanti ketika kita tiriskan, itu air akan turun ke bawah dan dia akan tertahan pada pita paling bawah. Kalau misalnya batasnya kecil, dia akan mengembung dulu untuk menahan airnya, baru dia menguap pelan-pelan. Kalau tidak kering atau tidak maksimal keringnya, itu akan menyebabkan dia tidak rata. Nah, kalau sedikit tadi nilai 1, 0 adalah nilainya untuk yang terangkat semuanya atau melipat. Ya, kemudian kita lihat lagi. Lihat lagi ada atau tidaknya celah di perbesaan 4 kali. Kalau tidak ada celah yang besar, berarti nilai 2. Kalau ada berapa celah, berarti 1. Kalau banyak sekali celahnya, hampir semua lapang pandang itu ada celahnya, berarti 0. Kemudian kita perbesar dengan perbesaan 40. Dikhawatirkan di 4 kali tidak ada celah, tapi di 40 kali tidak ada celah. Jadi dia bisa turun grade. D2 menjadi 1, 2 jadi 0. Tapi umumnya 1 grade biasanya turunnya. Tidak ada celah besar, ketika diperbesarkan 40 kali, pas sedikit ditemukan celah halus. Berarti nilainya salah 2 ditambah dengan 1. Tapi kalau tadi tidak ada celah, diperbesar 40 kali tidak ada celah juga, berarti poinnya jadi 4. Nah, kalau misalnya ada berapa celah, diperbesar jadi banyak sekali celahnya, berarti jadi 0. Biasanya kalau ada berapa celah dikit, diperbesar jadi nambah banyak, itu biasanya karena over dehidrasi atau terlalu lama di floating. Kemudian kita cek lagi potongan tipis. Dia merata nggak potongannya? Sama kayak tadi, kita lihat di ujung kiri ke kanan, atas bawah, itu fokus nggak semuanya. Kalau fokus semuanya tanpa kita harus putar mikrometer, berarti tipisnya merata. Kalau tipisnya tidak merata, itu biasanya dari kiri ke kanan atau atas ke bawah. Umumnya atas ke bawah ya, karena motong itu dari bawah ke atas. Atas ke bawah, atas kelihatannya tebal, bawah tipis atau kebalik. Nah itu nilainya 1. Tapi kalau tebal tipis tebal, nah itu baru nilainya 0. Nanti Anda bisa lihat di artefak mikrotomi, itu ada yang namanya gangguan kalau nempel parafin di belakang atau mikrotomi tidak bagus. Nah, itu biasanya menyebabkan kegagalan dalam pengamatan untuk potongan. Nah, itulah pengamatan-pengamatan yang kita lihat di luar dari pewarnaan. Nah, kalau kita udah lakukan pewarnaan atau teknis tadi udah melakukan pewarnaan, baru kita cek bagaimana hasil dari pewarnaannya, inti, sitoplasma, dan sebagainya. Itu adalah selanjutannya. Kemudian ketika kita sudah lakukan pengecekan atau pengontrolan terhadap kualitas dari sediaan secara makroskopis dan juga mikroskopis, dari disruption-nya dan sebagainya, maka kita lanjut dengan pengecekan berdasarkan hasil pewarnaan. Nah, pewarnaan ini yang kita lihat berdasarkan struktur dari inti maupun sitoplasma, bukan dilihat dari kualitas reagen dari si pewarnaannya. Nanti ada lagi
untuk pengecekan reagen dan sebagainya. Yang pertama kita lihat detail inti, baik itu anak inti, kromatin, vakuola, penyusutan ataupun pembengkakan, di mana nilainya sama, 2, 1, atau 0. Jadi kalau untuk melihat detail inti, baik itu ada vakuola dalam inti dan sebagainya, yang kita lihat adalah organ yang normal dan organ yang abnormal. Selalu kita dampingi setiap pewarnaan itu adalah kontrol negatif dan kontrol positif, kontrol normal dan kontrol abnormal. Yang kita cek pertama kali adalah kontrol normal dan kontrol abnormal sebelum kita melakukan pengecekan terhadap diagnosis atau sediaan yang mau dicek tentang patologis ataupun tidaknya, atau sampel pasien lah. Nah, kita lihat dulu nih, anak intinya bagaimana. Kalau misalnya anak intinya terlihat jelas, kromatinnya kelihatan jelas, kemudian nilainya misalnya batas anak inti, kemudian batas inti kelihatan jelas, maka kita bisa sebutkan nilai 2. Itu kalau kita lihat dari sampel normal. Udah kita lihat sampel yang abnormalnya atau patologisnya, atau kontrol patologisnya, ada nggak vakuolanya, ada nggak pembengkakan dari sel, swelling, dan sebagainya. Kalau ada berarti nilainya 2. Kalau tidak kelihatan jelas 1, ataupun tidak kelihatan batasnya sehingga tidak kelihatan penyusutan ataupun pembengkakan dari intinya, maka nilainya adalah 0. Nah, kalau pembengkakan atau penyusutan sebenarnya bisa terjadi bukan karena patologis, tapi bisa karena teknik fiksasi yang salah. Pernah saya bahas di artefak, jika fiksasinya bersifat asam, cenderung sel tersebut menyusut, dan ketika itu pH dari nota fiksatif itu bersifat basa, cenderung sel tersebut akan membengkak. Itu nilainya 2, 1, dan 0. Lihat dari patologis ataupun normalnya. Dan kita balik lagi nih. Tadi kita lihat intinya, saat ini kita lihat sitoplasmanya. Sama, kita lihat dalam normal atau patologisnya. Yang normal, kita lihat kohesifnya, bentuk keseragamannya, dan teksturnya. Kalau kita lihat bentuknya kohesif, seragam, kemudian teksturnya terlihat dengan jelas di dalam sitoplasmanya, maka nilainya 2. Kurang jelas, misalnya berarti 1. Kalau misalnya nggak kelihatan jelas, benar-benar jelek intinya, kelihatan jelek sitoplasmanya juga ya, bentuknya tidak seragam dan sebagainya karena fiksatif dan sebagainya, atau karena pewarnaan tadi merah tidak merata dan sebagainya, warnanya yang satu merah, satu nggak merah, kemudian agak pucat dan sebagainya, berarti nilainya 0. Kemudian kita lihat yang patologisnya, ada nggak vokalisasi? Anda ingatkan kembali materi virologi dan histologi, ada namanya degradasi parenkim, degradasi hidrofik dan sebagainya, kita cek. Ada nggak vokalisasinya? Kalau misalnya kelihatan vokalisasi, maka nilainya 2. Kalau misalnya kurang kelihatan, 1. Kalau udah jelek, membaur dengan sitoplasma lainnya, itu nilainya 0. Batas selnya terlihat atau tidak? Batas sitoplasma 1 dan lainnya, baik itu normal ataupun patologis, kita lihat. Pembengkakan sitoplasma, penyusutan sitoplasma pun kita lihat. Kalau bagus 2, kurang baik. Itu adalah 1 dan 0 kalau misalnya dia tidak kelihatan jelas. Kita lihat di sini gambar dari hepar atau hepatosit. Di sini kita bisa lihat ada anak inti, anak intinya kelihatan jelas. Detailnya bagus, kromatinnya kelihatan jelas. Nah, ini nilainya 2. Kalau kita lihat nih, ada namanya vokalisasi. Itu bagus, berarti kelihatan jelas seperti ini, berarti nilainya 2. Batasnya kelihatan antara satu sel dengan sel lainnya, berarti kita bisa nilai ini 2. Di luar ini berarti ya 1 kok nggak 0. Kemudian kita cek lagi dari fitur-fitur khusus lainnya, seperti membran basal di ginjal, endotelium di hati untuk sinusoidalnya, kemudian untuk kolagen atau otot ya, itu kita lihat, ataupun keseragaman dari sel. Nah, kalau kita lihat di fitur khusus misalnya membran basal nih, nanti kita bisa lihat ada materi selanjutnya di semester depan tentang pewarnaan khusus seperti PAS, pasontrikrom dan sebagainya. Nah, kalau kita melihat membran basal dari ginjal, itu agak sulit kalau misalnya kita menggunakan hematoksin eosin, tapi kita bisa menggunakan pewarnaan lainnya. Nah, kalau kita bisa lihat di gambar ini, kelihatan batas membran basalnya, berarti nilainya 2. Kalau bisa kurang kelihatan jelas, berarti tapi samar-samar, berarti 1. Tidak jelas sama sekali, berarti 0. Kemudian kalau kita lihat nih otot, kita lihat ada garis gelap terangnya untuk otot rangka ya, Anda ingatkan kembali. Kemudian kita lihat miofibril di jantung, kelihatan jelas, itu berarti nilainya 2. Nggak kelihatan jelas membran dari batas selnya, misalnya di otot rangka nggak kelihatan gelap terangnya, untuk otot
jantung nggak kelihatan ping fibrilnya, tidak kelihatan keping interkalasinya, itu berarti nilainya 1 bahkan 0. Kemudian kita lihat nih zona fiksasinya, kelihatan atau tidak keseragaman selnya. Kalau warnanya bagus, seragam, tidak ada zona fiksasi, berarti nilainya 2. Kalau misalnya ada sebagian kecil, ada spot-spot kecil yang menunjukkan adanya zona fiksasi, berarti nilainya 1. Kalau banyak, berarti nilainya 0. Itu teknik pengukurannya. Kemudian ketika kita lihat dari kualitas hasil pewarnaannya, kemudian kita lihat apakah pewarnaan ini salah karena secara analisnya, skillnya, kemampuannya, kompetensinya, atau emang salah karena senyawa kimianya. Nah, itu harus kita perhatikan nih. Biasanya kalau keseragaman sel, zona fiksasi, warna seragam atau tidak, nah itu kita lihat dari tekniknya, skill dari seorang tersebut. Oh, warna sebelah warna agak merah, yang ini kurang merah, atau misalnya belang-belang warnanya, itu adalah skill. Nanti kalau misalnya karena reagen, kita bisa lihat nih, misalnya keseragaman warna. Kalau misalnya warnanya seragam, bagus warnanya. Kemudian ada variasi warna gelap, terang, dan sebagainya. Mungkin karena reagennya kurang bagus. Walaupun sebenarnya bisa saja karena tekniknya kurang bagus. Tapi kalau misalnya kita ngelihat senyawa kimianya yang masalah gitu, kita bisa lihat ekstrim variasinya. Karena kalau inti, biasanya dia seragam warnanya. Kalau tidak seragam, jarang kalau salah di pencucian. Karena pencucian biasanya kita cuci lama sampai bersih. Pencucian biasanya bermain di warna. Warnanya biru atau ungu, itu aja. Kalau di pewarnaan ada stain deposit atau tidak, itu kalau pencucian di inti. Nah, kalau kita lihat warnanya, kalau dia lengkap warnanya bagus, itu berarti di pewarnanya bagus. Kalau ada variasi berwarnanya, kadang merah, kadang tidak, itu bisa kita lihat dari lautan dehidrasinya, pencuciannya misalnya itu kurang bagus dan sebagainya. Atau varian berbeda itu nilainya 0. Inti pun kita lihat, inti sitoplasma kuat atau jelas tuh warnanya. Kalau warnanya terang untuk intinya, kemudian sitoplasma belum terang, tajam, dan luar bagus lah intinya seperti itu, nilainya 2. Nah, ini subjektivitas. Kalau misalnya cukup lah warnanya, ya tidak bagus-bagus juga, tidak juga jelek misalnya, tapi terlihat perbedaannya, berarti nilainya 1. Kalau misalnya pucat sekali, kemudian kita tidak bisa membedakan jelasnya anak inti dan kromatin dan sebagainya warnanya, berarti nilainya 0. Kemudian kalau kita lihat dari kolagen, misalnya kuat nih warnanya, merah semua. Nah, itu berarti nilainya 2. Kalau misalnya agak pucat warnanya, berarti 1. Kalau misalnya benar-benar pucat, bakal tidak terwarna, berarti nilainya 0. Nah, hati-hati dengan pewarnaan, kadangkala pewarnaan dari inti itu karena sifatnya yang sudah tidak basah lagi. Atau misalnya sitoplasma yang sifatnya tidak asam. Nah, jadi kalau misalnya kita mengecek nih intinya jelek nih, jangan langsung dibuang saja. Pastikan kita saring dulu, kita cek dulu pH-nya. Kalau misalnya sesuai tapi tidak terwarna, berarti sudah pengikatnya atau mordannya, atau ada penempelnya, itu sudah mulai berkurang. Nah, kita bisa aja tambahkan mordan, seperti Fe, amonium, dan sebagainya, itu bisa saja. Nah, tapi kalau misalnya sitoplasma, biasanya sifatnya, EOS ini bersifat asam. Tidak terwarna, tidak bagus, berarti kita biasanya tambahkan asam asetat di sana. Itu 5% misalnya begitu, tambahkan. Cek lagi, warnanya bagus atau tidak. Kalau misalnya tetap kita tambahkan tidak bagus ya, berarti kita harus buang. Selalu kita tekankan bahwa membuang reagen, mengganti reagen, dan sebagainya, selalu kita ingat adalah limbah. Karena makin banyak yang kita buang, makin kita menyumbang limbah ke lingkungan dan tentu akan membahayakan masyarakat di sana. Oke ya, jadi sekali lagi, ini adalah tugas dari seorang TLM khususnya untuk D4, di mana Anda harus melakukan pengontrolan, baik itu terhadap instrumen, terhadap reagen, ataupun terhadap kemampuan seseorang, baik atau tidaknya. Oke ya, jadi itu materi yang bisa saya sampaikan. Anda terus belajar, Anda baca-baca, karena kontrol kualitas di LPA untuk di Indonesia khususnya, itu masih belum 100% digunakan, masih banyak perdebatan sana-sini. Jadi Anda terus belajar, mengasah ilmunya, kita berbagi, boleh Anda masukkan ke dalam kolom komentar, nanti kita bisa bahas di sana. Sekali lagi, saya hanya menyampaikan hal-hal yang sedikit saja yang sekiranya penting untuk disampaikan, walaupun yang lain pun ikut penting, tapi untuk di Indonesia inilah yang umumnya digunakan.
Selamat belajar, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.